Sebelum pembacaan doa ini, sebagaimana yang sering sekali dijelaskan oleh Al-Fagir di dalam mengenai kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam pembacaan Maulid, bahwa semuanya para ulama, para aulia di dalam menceritakan biografi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui karya-karya mereka, sehingga terjadilah itu kan pada sekarang ini kita melihat ada maulid-maulid, ada maulid berjanji, itu biografi Nabi yang disusun oleh Al-Imam Al-Bajanji, kemudian biografi maulid-maulid dan lainnya. Itu para ulama, para aulia tidak luput di dalam maulidnya itu mencantumkan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berharap setelah kita membaca sejarah Nabi dengan penuh kecintaan dan kerinduan kepada beliau, serta dipenuhi dengan pengharapan syafaat, barokah, karomah dari beliau untuk kita dan keluarga kita, tidak luput kita mengutarakan salam kepada beliau, karena berdasarkan hadis sahihnya pula salamnya kita itu didengar oleh Nabi dan dijawab oleh Nabi. Salamnya kita didengar oleh Nabi dan dijawab oleh Nabi. Salah satu buktinya, kalau seandainya tidak didengar oleh Nabi, tidak mungkin dicantumkan di dalam sholat, sehingga menjadi salah satu syarat kerukunan di dalam sholat. Tatkala tasyahud, kata tasyahud ada kata-kata apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Terus ada kata-kata apa? Assalamu alaika ayuhan nabi. Tidak mungkin kalau seandainya Nabi tidak mendengar dan menjawabnya. Tidak mungkin di sana kita mengatakan kata seperti itu. Kalau gak percaya, hilangin aja katanya. Coba gimana sholatnya? Hilangin kata-kata assalamu alaika ya Nabi, gimana kira-kira sholatnya, tasyahudnya? Apakah dinyatakan sah? Gitu kan? Kemudian bahasanya juga, lihat ka. Assalamu alaika. Ka itu kalau kita ngaji ilmu alat, kaf itu domir mukhotob. Arti mukhotob itu yang kita ajak bicara, ya ada di depan kita, mukhotob. Dan di dalam tasyahud bahasanya tidak dirubah ka-nya dengan ha. Jadi assalamu alaihi, salam untuknya. Bukan untuknya, tapi untuk paduka. Bukan untuknya, tapi untuk paduka. Karena di sana ada ajaran. Ada ajaran apa? Satu, salamnya kita akan didengar oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita salam, maka ruh Nabi hadir di pinggir kita dan menjawab salam kita. Itu. Hanya gak heran, banyak para aulia termasuk pun guru di Malang, yang mulia Al-Alim Al-Alam Al-Imamul Habar Al-Kutub Al-Habib Abdul Ghani Ahmad Bilagi radhiyallahu ta'ala anhu, perintis pertama pondok pesantren Darul Hadis Malang. Itu luar biasa. Salah satu karomah beliau, setiap sholat kalau tasyahud tidak berhenti mengulang-ulang tasyahud. Ketika sholat tidak berhenti mengatakan assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, berhenti sebelum mendengar langsung jawabannya dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setiap kali sholat salamnya langsung dijawab oleh Nabi. Banyak orang-orang yang seperti itu. Banyak orang-orang, diantaranya di Yaman pula, Sayyid Waliullah Al-Habib Rahman Segap, itu luar biasa. Setiap kali tasyahud seperti itu. Jadi ketika tasyahud, kemudian salamnya dijawab oleh Nabi. Bahkan Al-Imam Abdul Abbas Al-Mursi, beliau seorang ahli thariqah ya wali.
Beliau sempat bertanya kepada muridnya. Kata beliau, adakah di antara kalian ketika mengutarakan salam kepada Nabi, adakah di antara kalian yang mendengar jawab salam dari Nabi? Katanya. Ada gak? Di antara kalian yang mendengar jawabannya, karena sesuai hadisnya Nabi menjawabnya dong. Tapi di antara kalian ada yang mendengar jawaban Nabi? Para muridnya ketika itu merenung dan menundukkan kepalanya. Semuanya malam. Akhirnya kata gurunya, menangislah kalian, itu menjadi pertanda terhadap hati yang dihijab oleh Allah. Karena kalau hati yang tidak dihijab oleh Allah, ditutup oleh Allah, itu pasti bisa mendengar jawaban dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini di dalam pembacaan Maulid jangan lupa uluk salamnya. Jangan lupa uluk salamnya. Kita hadirkan di antaranya yang Al-Baqir terima ijazah dari guru yang mulia alim alamah hadis Al-Habib Abdurrahman Bilbagi Matunun Bitul Hayati. Siapa orang yang membaca salam kepada Nabi di dalam Maulid 3 kali sembari menghadirkan makbarah suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan Allah berikan karunia kepada itu orang bisa langsung berziarah ke makam Nabi. Langsung berziarah ke makam Nabi. Kenapa ya? Otomatis dong. Otomatis bahasa anta ma'aman ahbabta itu, bahasa anta ma'aman ahbabta, bahasa yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, itu bukan hanya berkaitan dengan akhirat, akan dibangkitkan kelak yaumul qiyamah, bukan hanya hari kiamat. Bahkan di dunia pula Allah sunnatullah sudah memberitahukan kepada kita bahwa seorang pecinta akan berkumpul dengan yang dicintainya. Kapan? Bukan hanya yaumul qiyamah, itu mah jelas. Di dunia saja itu menurut logika dan adat, seorang pecinta pasti itu akan berkumpul dengan yang dicintainya. Pecinta bola adanya di mana? Tinggal pecinta bola ketika ada pertandingan bola di mana? Entah mana bang. Pecinta sesuatu pasti akan bersama yang dicintainya. Sekarang kita salam kepada Nabi nih, salam kepada Nabi, otomatis kan di hati kita ini ada cinta. Karena mau gak mau, kalau seseorang, kata Imam Ghazali, kalau dia di hatinya tidak ada cinta kepada Nabi, dia mengaku tidak cinta kepada Nabi sama sekali, maka bahaya, kubur itu orang. Yang namanya orang beriman itu pasti hukumnya wajib mencintai Nabi, wajib, bukan sunnah. Ya cuman kalau untuk ditanya repot. Makanya kata Imam Fudail bin Iyad, kalau kamu ditanya cinta Allah enggak, cinta Rasul enggak, jawaban yang lebih tepat itu diam. Kenapa? Kamu bilang enggak, kubur. Kamu bilang iya, mana buktinya? Gitu kan? Cinta itu kan di hati. Betul, cinta itu di hati. Emang kita bisa lihat hati? Kita bisa menilai dari mana ketika ada cinta di hati? Yang kita pilih kan bukan hatinya, tapi dohirnya, perwujudan daripada itu cinta. Itu otomatis. Nah, ini kan berkaitan dengan cinta, itu harus ada di hati. Ketika tidak ada di hati, oh hati-hati kubur. Cuman kan hati ini tidak bisa dipandang oleh orang. Makanya ketika ditanya cinta kepada Allah, kepada Nabi, jawaban yang lebih tepat bagi kita diam. Bilang iya, mana buktinya? Di hati, oh gimana lihat hatinya? Itu kan yang dilihat kan perwujudannya sekarang sama kita. Mana buktinya? Salawat berapa kepada Nabi? Itu kan sekarang syukur atas kelahiran Nabi.
Sampai mana syukurnya? Kemudian memperjuangkan ajaran Nabi sampai mana? Gitu kan? Sekarang menyebarluaskan ajaran Nabi sampai mana? Gitu kan? Kalau ditanya, disusul dengan pertanyaan seperti itu, bingung kita. Makanya yang tepat kata Imam Fudayl bin Iyad gimana? Diam dah, udah. Cintakah kepada Allah, kepada Nabi? Oh, ada cek dah, gitu kan? Repot, dibilang enggak kubur, dibilang iya. Buktinya mana, kan bingung juga dalam hati. Nah, ini salam kita ini dibarengi dengan cinta, otomatis. Makanya ketika kita salam kepada Nabi, jangan lupa kita barengi dengan kerinduan dan cinta kita. Khususnya dalam keadaan-keadaan yang seperti ini, yang seharusnya ini selalu setiap waktunya memancing hati kita agar timbul giroh, kecemburuan. Kecemburuan gimana? Gak cemburu tak? Lihat orang-orang berangkat haji tuh. Gak cemburu tak? Lihat orang-orang udah streaming, ya Allah, tawaf, sa'i. Terus gak cemburu tak? Lihat orang mereka duduk di hadapan makom Nabi, salam kepada Nabi, sahabat Nabi. Kemudian duduk-duduk di luarnya, di luar Masjid Nabawi sambil menatap kubah Nabi. Gitu kan? Kecemburu tak? Gitu kan? Kecemburu tak? Tadi ini seharusnya keadaan-keadaan seperti ini kalau bagi orang yang beriman itu memancing rasa girohnya di dalam hati sehingga timbul di hatinya. Ya Allah, kapan giliran saya, ya Allah? Kapan giliran saya haji, ya Allah? Kapan giliran saya umrah, ya Allah? Saya ingin menghadap kepada Nabi, gitu kan? Saya ingin melihat Ka'bah yang mana saya sholat 5 waktu menghadap ke itu Ka'bah. Kau perintahkan menghadap kepada itu Ka'bah. Jadi harus terus hadir di hati. Nah, ketika kita salam, kita hadirkan kecintaan itu, kerinduan itu, sambil kita menghadirkan makom Nabi, gitu kan, mengucapkan salam kepada Nabi. Bayangkan, gitu kan, ketika mengucapkan salam seperti itu, Nabi itu orangnya bil mu'minina raufun rahim. Beda. Rahmah dengan rauf kan kemarin dijelasin, ditafsir beda. Nabi rahmatan lil alamin. Semuanya rahmah, dapat rahmah. Tapi kalau rauf yang banget sayangnya, rauf kan banget sayang, kemana artinya? Rahmat sayang, kalau rauf banget sayangnya. Bil mukminin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nabi itu kalau kepada orang yang beriman banget sayang. Kalau sayang pasti tidak akan membiarkan yang disayanginya. Bayangin ketika yang disayangi oleh Nabi mengucapkan salam kepada Nabi dibarengi dengan kecintaan dan kerinduan. Kira-kira gimana? Gimana sikap Nabi? Jangankan kepada orang yang berbuat baik kepada Nabi, berbuat bagus kepada Nabi, kepada yang berbuat buruk pula Nabi balas dengan kebaikan. Apalagi orang yang berbuat bagus, berbuat baik kepada Nabi, otomatis tidak akan disia-siakan oleh Nabi. Makanya kalau pembacaan maulid gitu kan, giliran sekarang pas uluk salam, jangan lupa hadirkan. Itu kan, hadirkan makom Nabi, kita ucapkan salam kita kepada Nabi, dan semoga ini menjadi sebab kita bisa berziarah langsung di depan makom Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan kita, kecintaan kita dijawab oleh Nabi dengan pertemuan. Itu kan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini di dalam maulid berbeda-beda penempatannya, beda-beda. Di maulid ini ada seperti sekarang ini baca tadi maulid Jimtu Duror, disimpannya di satu pasal sebelum doa. Kalau biasanya kita kalau maulid kayak berjanji gitu kan, biasanya doanya yang pakai Nasrul Anam yang ada kobulan, biasanya itu mah disimpannya di mana? Di doa itu mah. Jadi di awal-awal doa setelah salawat
serta setelah hamdalah salawat kemudian kata assalamualaikum ayyuhan. Nah di sana kuno assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauluk salamnya di sana beda-beda. Intinya semua para aulia, para ulama ketika membuat murid itu ada uruk salamnya. Nah sekarang kita akan bersama-sama membaca satu pasal dulu. Saya baca satu pasal sebelum doa, terus saya kasih isyarat sebelum beres akhir. Setelah kata-kata wa aqra assalam ala sayyidil anam. Sampai di sini kan? Ini adab adab pengarang Simtudurar ya. Ini ketika sebelum uluk salam beliau mengisyaratkan di sini. Gimana pahasuna minni an umsika innatal aqlam. Maka ini detik-detik salam kepada Nabi Saudara. Ini pena yang menulis. Pena ini kan beliau kan menulis biografi Nabi dari awal. Ya, sekarang pegang dulu, simpan dulu. Fi hadal maqam, pada kedudukan ini. Kenapa ini mau uluk salam? Wa aqra assalam ala sayyidil anam. Aku akan mengutarakan salam atas pemimpin manusia, kata beliau. Langsung beliau utarakan salamnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh 3 kali. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadinir raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa laqad tasafa sallallahu alaihi wa sallam min mahasinil akhlaq bima tadiku an kitabatihi butunul awraq. Kana sallallahu alaihi wa sallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa wa awsahum bil mu'minina hilman wa rifqa barrar ra'ufa la yakulu wa la yaf'alu illa ma'rufa lahul khuluqus walatul mahtawi ala ma'nal jazal idza da'ahul miskin wa ajabahu ijabatan mu'ajjalah وهو اللبيب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق هيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر به تعاطت الذكر والمنازل بعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الجمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد عالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم وقيم مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بالعبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فأسن مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام ala sayyidil anam. Mari kita bersama-sama mengucap salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. وبذلك يحسن الختم كما يحسن به التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sanaka sanan 'alaika ma sayyata ala nafsik
falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza raditu, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. آمين الله يا رب العالمين. ولما نضطنا في قلوب من أراد أوصاف المحمدية وجودا توجهت لله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل سيدي مشكور وفيني في محمودا، وأن يكتب عملي بعمل مقبولة، وتوجهي بالتوجهات الخالصات والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمور فتعود ظافرة على باب الزيت وترب وتغشى منه الفيوض الغامرة. نتوجه إليك بأشرف المسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وحفظ سرك وحمل راية دعوتك الشاملة على بالأكبر على محبوب لك المخاص بشرف الأبخر في كل موطن وتلقد ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسد وشجده بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم لك جهاد النبي الكريم ونتوسل لك بشر المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقبل بنا في جميع رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا في ممنيتنا أعمالنا، وتجعلنا في أرض هذا الحبيب من الحاضرين في طريق كتاب من السالكين وليحكيك وكمنا المؤدين وليحدك من الحافظين. اللهم إن لنا أتمنى برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ومن جاء من الدين وتوجنا بك مستشفينا وانطلع بلا المطلب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وما بقد ويشر بجد أولادنا ووالدينا وأهل كفرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القومي بجميع أوقات منشورة أعمال الإسلام والإيمان محللا معمورة رحمانا وزورا، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي ديد المنينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واقضي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلاب ولاة الحق في جميع والأخضر ودم سيد منك ونسل المعددين من المنافقين والكفار، وجعلنا يا رب وجعلنا يا رب وجعلنا يا رب في الحس الحسين من جميع البلايا في العيد المكين وظلم الخطايا، وعدمنا في الأعمال بطاعتك واسقي بحماك الغائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وخدم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأهل القلوب وعلى آله وصحبه المنصوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.